Kabar menggembirakan datang dari Sandy Walsh, salah satu andalan lini belakang timnas Indonesia. Meski sempat ditarik keluar lebih awal saat membela Buriram United, manajer timnas Soemarji memastikan kondisi Sandy sudah pulih dan siap bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Barusan ini tadi saya chat Sandy juga, kondisinya tidak ada masalah, ujar Soemarji. Sandy sempat mengkhawatirkan publik setelah mengalami masalah fisik saat pertandingan antara Buriram United versus FC Seoul pada Selasa. Pemain berusia 30 tahun itu harus ditarik keluar lapangan hanya 20 menit sejak laga dimulai. Meski tidak ada informasi resmi soal jenis cedera, dugaan mengarah pada kram atau ketegangan otot ringan. Namun, Soemarji memberikan kepastian bahwa kondisi Sandy tidak mengkhawatirkan, dan ia sudah tiba di Jeddah untuk bergabung bersama skuad. Ole Roemeny masuk dalam daftar 28 pemain yang akan dibawa Patrick Kluivert untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2025. Pemanggilan tersebut menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia, terlebih Ole Roemeny baru saja mengalami cedera parah. Ole harus masuk ke meja operasi akibat cedera parah saat bermain di Piala Presiden 2025 saat melawan Arema FC. Namun, belakangan ia mulai aktif membagikan kabar terkininya lewat media sosial. Kemungkinan besar ia akan siap pada putaran keempat nanti. Ketua Badan Tim Nasional Soemarji menyatakan bahwa kondisi cedera Ole Roemeny menunjukkan perkembangan positif. Setelah melalui proses penyembuhan cedera selama hampir 2 bulan, Ole dikabarkan tersedia untuk laga menghadapi Arab Saudi dan Irak. Sejauh ini, cedera yang dirasakan Ole Roemeny sudah berangsur membaik. Itu laporan yang sudah saya terima, ujar Soemarji. Namun, Soemarji belum dapat memastikan apakah Ole Roemeny akan tampil dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak. Semua keputusan mengenai pemain yang diturunkan ada di tangan Patrick Kluivert selaku pelatih kepala. Jelang duel lawan Arab Saudi dan Irak kabarnya, PSSI sedang mengincar striker yang saat ini berlaga di Serie A Italia. Sosok tersebut adalah Tej Dalinga. Ia merupakan striker jangkung yang kini membela Bologna di Serie A Italia. Nama Tej Dalinga kian diperbincangkan karena selain performanya yang ciamik, ia memiliki darah keturunan Indonesia. Rumornya, ia punya darah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lahir pada 3 Agustus 2000 di Groningen, Belanda, Tej memiliki tinggi badan 190 cm. Meski PSSI belum memberikan konfirmasi resmi, manajer timnas Indonesia, Soemarji, memastikan bahwa federasi terus membuka kemungkinan menambah pemain keturunan dengan kualitas kelas atas. Dengan tinggi badan mencapai 1,90 meter, Dalinga kerap menang duel udara dan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Postur tersebut sangat cocok untuk gaya permainan timnas Indonesia yang membutuhkan kekuatan fisik dan penyelesaian akhir yang klinis. Sebelum cedera, Ole Roemeny merupakan sosok vital di lini depan timnas Indonesia. Striker yang membela Oxford United ini berhasil mencetak gol spektakuler yang bahkan diganjar penghargaan Best Goal AFC. Namun, cedera retak punggung kaki yang ia alami saat melawan Arema FC membuat federasi harus mencari alternatif baru. Disinilah Dalinga dianggap sebagai sosok tandem yang sangat potensial. Roemeny dengan gaya bermain serba bisa dan pergerakan eksplosif, serta Dalinga dengan kekuatan fisik dan kemampuan duel udara, dapat membentuk duet maut yang saling melengkapi. Jika benar bergabung, keduanya akan menjadi kombinasi penyerang paling tajam yang pernah dimiliki skuad Garuda. Sebanyak 8 pemain timnas Indonesia yang bermain di Super League berangkat menuju Jeddah, Arab Saudi, dari Bandara Soekarno-Hatta Kamis untuk menjalani babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Rizky Ridho tiba di Terminal 2F. Kapten Persija Jakarta itu memakai masker dan membawa beberapa koper. Tak berselang lama kiper Hernando Ari Sutaryadi tiba. Sama seperti Ridho, kiper Persebaya Surabaya ini terburu-buru masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Pemain terakhir yang tiba di bandara adalah Jordi Amat. Sejak masuk bandara, sejumlah masyarakat yang ada di bandara meminta foto bersama. Dengan senang hati, Amat memenuhi.
Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan ada 8 pemain yang berangkat bersama dari Jakarta. Ia menjadi pendamping tim yang berangkat dari Indonesia. Jadi hari ini para pemain berangkat yang dari Super League berangkat dari Jakarta. Dan saya akan dampingi para pemain, ada 8 pemain yang akan berangkat dari Jakarta, kata Sumarji. Adapun kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dipanggil dadakan akan berangkat sendirian ke Arab Saudi pada Kamis siang, yakni pukul 15.00 WIB. Perjuangan skuad Timnas Indonesia di pentas internasional semakin memanas dengan dimulainya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fokus persiapan tim asuhan pelatih Patrick Kluivert sempat tertuju pada kondisi 2 pilar penting di bawah mister gawang, Maarten Paes dan Emil Audero, yang dikabarkan mengalami masalah cedera. Sumarji selaku BTN segera merespons kekhawatiran publik dengan memberikan update resmi terkait status 2 benteng terakhir Timnas Indonesia. Keterangan dari Sumarji ini memberikan angin segar bagi penggemar yang menantikan duet kiper Emil Audero dan Maarten Paes di grup B. Maarten Paes, kiper naturalisasi yang bermain untuk FC Dallas di MLS, telah absen dari panggilan Timnas Indonesia sejak FIFA Matchday September 2025 karena cedera. Kabar baiknya, Sumarji mengungkapkan bahwa penjaga gawang berusia 27 tahun ini telah kembali menjalani sesi latihan bersama klubnya. Situasi terbaru Maarten Paes ini menjadi indikasi kuat bahwa cederanya telah pulih menjelang bergulirnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, kondisi Emil Audero juga mendapat pemantauan ketat dari BTN, mengingat kiper 28 tahun ini baru saja mengalami cedera ringan. Emil Audero mengalami masalah saat sesi pemanasan bersama Cremonese menjelang laga melawan Como 1907 di Serie A pada akhir pekan lalu. Namun, Sumarji mengklarifikasi bahwa jadwal kedatangan pemain diaspora, termasuk Emil Audero, masih berjalan sesuai rencana, yaitu antara tanggal 2 hingga 6 Oktober 2025. Fokus utama Timnas Indonesia saat ini adalah persaingan ketat di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran kembali Maarten Paes dalam sesi latihan klubnya menunjukkan bahwa proses pemulihan berjalan baik. Begitu pula dengan Emil Audero yang dipastikan tetap bisa bergabung bersama skuad Merah Putih sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Sumarji. Timnas Indonesia dalam trek tepat untuk lolos Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Patrick Kluivert dipastikan lolos Piala Dunia 2026 jika finish sebagai juara grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung 9 sampai 15 Oktober 2025. Di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, Timnas Indonesia akan dihadapkan deretan lawan kuat seperti Argentina, Prancis, Inggris, hingga Brasil. Secara realistis saat bertemu negara-negara di atas, Timnas Indonesia wajib merapatkan pertahanan. Saat ini pertahanan merupakan salah satu kekuatan utama Timnas Indonesia. Namun, bukan berarti pertahanan skuad Garuda sudah sempurna. Masih ada sejumlah pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat pertahanan Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Salah satunya Pascal Struijk. Kehadiran Pascal Struijk merupakan kepingan terakhir di lini pertahanan Timnas Indonesia. Dalam pola 4-2-3-1 racikan Patrick Kluivert, bek 190 cm ini merupakan tandem ideal Jay Ajax untuk bertugas di jantung pertahanan skuad Garuda. Musim ini bersama Leeds United, Pascal Struijk selalu tampil full 90 menit dalam 6 laga yang dimainkan di Premier League. Tak heran, bek 25 tahun ini memiliki nilai pasar 18 juta euro atau setara 351,7 miliar rupiah.